bagi saya. Mungkin seperti itu pikirannya. Kita kan sudah tahu kalau menghabiskan banyak air itu tidak baik, tapi kita masih menghabiskan. Nah, itu perlu dilindungi dari itu juga para konsumen. Maksudnya dilindungi di sini disadarkan bahwasanya hal itu salah. Dengan cara apa? Ini tadi contohnya himbauan. Jangan berpikir hidup hemat kalau air saja masih bawah. Siapa bilang mustahil kalau energi kita berhasil? Contohnya bensin, minyak tanah yang sekarang mulai ya tidak ada, sulit dicari. Gas lagi juga nanti gas yang harusnya LPG 3 kilo dibeli oleh orang-orang yang katakanlah ekonominya ke bawah, tapi malah biasanya dibeli oleh orang yang mampu juga, nanti juga mungkin akan berpindah lagi ke minyak tanah begitu. Ini kondisi kedua. Tadi kan kondisi pertama kita harus melindungi konsumen dari kesalahannya sendiri. Nah, yang kedua ini kondisi kedua, konsumen harus dilindungi dari aktivitas dalam menjalin hubungan dengan pihak lain. Pihak lain di sini menjual, di mana mereka akan menjadi pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut dapat bersifat kerugian uang ataupun kerugian fisik yang sangat sebagai akibat dari konsumsi. Contohnya itu tadi kalau mungkin kalau kerugian uang itu kandungan gizi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang di kandungan aslinya. Ini contohnya dengan makan terus ini kita saja sudah minum 2 gelas susu gitu kan. Oh harganya kok mahal ya permen ini. Oh ya pantas lah, soalnya sama dengan kandungannya sama dengan 2 gelas susu. Ya udah aku nggak bisa beli susu, aku makan permen aja. Nah pikirannya orang kan, saya sudah minum susu 2 gelas hari ini karena saya makan permen. Nah, ternyata kandungannya itu tidak sesuai dengan itu. Jadi kan kita dirugikan secara materi dan uang. Nah, belum lagi nanti kalau hal kedaluarsanya tidak dibeli. Saya sudah makan permen, aku ingin minum susu 4 gelas sehari, aku makan 2 permen guys. Makan 2 permen ternyata itu kedaluarsa. Terus itu malah sakit lagi. Kita membahayakan fisik juga. Dan terkait dengan masalah yang timbul akibat konsumsi ini, para konsumen seringkali tidak menyadari haknya. Sehingga apabila terjadi kejadian yang merugikan, maka konsumen hanya pasrah. Mungkin Mas juga menyadari tidak haknya dari konsumen itu apa? Mungkin Mas juga tidak menyadari haknya konsumen itu apa? Haknya konsumen. Pas Mas membeli suatu barang, itu haknya apa? Tahu ya tadi. Oh ya kan. Kalaupun ada konsumen yang mengetahui haknya, mungkin dia enggan untuk memperjuangkan haknya, karena sang penjual memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan konsumen tersebut. Nah, Mas pernah nggak merasa kecewa pas beli sesuatu gitu? Mungkin pelayanannya kurang, aduh, saya lo datang duluan, tapi kenapa orang itu yang dikasih duluan? Kita mau protes pun ya, mungkin dia cuma ya tunggu gitu. Terus kalau makanan yang kita makan itu sakit, aduh, aku kok sakit perut gara-gara makan ini. Itu mungkin konsumen produsen juga, kamu cuma makan makananku, kamu bilang sakit, bisa seperti itu. Kalau mungkin nanti ini jalur hukum dan sebagainya, penjual memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan konsumen tersebut. Jadi kadang konsumen itu malas gitu loh untuk komplain kalau memang dia sebenarnya haknya itu tidak sesuai dengan yang harusnya diterima, itu dia malas untuk komplain karena apa ya, ini tadi seperti tadi kan produsen juga mungkin tidak mau disalahkan kan. Nah, dia juga lebih kuat, memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan konsumen tersebut. Ini kalau kita makan sakit di tanah, saya makan makananmu perut saya sakit, kamu lah apa makan makananku dok, sebelum makan makananku kamu mungkin kemarin makan sambal, kan itu juga bisa jadi alasan dan sebagainya, kan percuma gitu loh kita protes, ya kan.
biasanya seperti itu. Di sini yayasan lembaga, ini contohnya ya. Jadi yayasan lembaga konsumen Indonesia, ini gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Sebenarnya sudah dimulai sejak dirinya yayasan lembaga konsumen Indonesia atau yang sering disebut YLKI. Ini berdiri pada tahun 1970. Pendiri YLKI ini sebagian besar adalah orang-orang yang peduli dengan kepentingan publik. Motonya adalah melindungi konsumen, menjaga martabat produsen, dan membantu pemerintah. Ini motonya. Jadi ini salah satu contoh yayasan yang melindungi konsumen. Ya, bisa saya teruskan. Ini sosialisasi dan perubahan perilaku konsumen. Kegiatan belajar 4. Pada saat ini produk-produk yang diproduksi dan terkenal di suatu negara dapat dengan mudah ditemukan di negara lain. Seperti yang di depan tadi saya sebutkan, globalisasi seperti hal ini menunjukkan tidak ada lagi batas negara yang menghalangi seseorang untuk mengkonsumsi suatu produk yang dilihatnya di tayangan saluran TV internasional. Mungkin kita karena langganan TV kabel, kita bisa melihat TV-TV luar negeri. Kita melihat iklan atau sponsor di luar negeri. Itu kok ada produk baru dan di negara kita belum ada mungkin. Karena canggihnya teknologi kita bisa pesan lewat internet, itu salah satunya. Kalau enggak, wah itu bagus ya, itu baru dikeluarkan di negara asing. Mungkin nunggu sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, produk itu sudah bisa kita beli di negara kita, kayak gitu. Jadi globalisasi itu istilahnya menyamarkan jarak antar negara, masuk ke batas antar negara. Jadi mungkin dulunya itu barang-barang kayak motor yang Jepang itu mungkin cuma ada di Jepang. Kita ya cuma sepeda gitu ya. Nah, sekarang tapi motor Jepang sudah masuk ke negara kita semua. Seperti itu ya. Karena semakin kabur lah batas antar negara. Semakin mudah untuk memasukkan barang ke negara lain. Konsep dasar dari globalisasi. Globalisasi menghilangkan batas-batas negara ini untuk yang semula terisolasi dalam perdagangan, bisnis, dan budaya. Dengan informasi dan teknologi yang canggih, menyebabkan penyebaran informasi yang sedemikian cepat tanpa melihat batas negara sehingga mempengaruhi bisnis dan konsumen. Perjanjian antar negara, ini perjanjian antar negara mengenai konsep dasar globalisasi. Yang pertama, pengurangan pajak biaya masuk atau biaya masuk. Jadi mungkin kalau dulu itu sebelum era globalisasi, mungkin kita mau menjual contohnya motor ke suatu negara atau negara lain. Itu pajaknya itu sangat mahal sekali. Nah, karena ini era globalisasi dan memudahkan akses untuk seseorang di suatu negara membeli barang yang diproduksi oleh negara lain, biaya masuk diperkecil. Jadi yang harusnya umpama Mas pernah dengar kan beli HP HP yang dari pelabuhan secara langsung? Oh, enggak pernah. Nah, jadi gini Mas, jadi biasanya kan kita ya pernah dengar HP BM atau itu bukan merek. Jadi HP apapun terus dia baru sampai pelabuhan, dia belum kena cukai. Tahu cukai kan? Biaya dan cukai kan ada barang yang masuk itu harus melewati biaya cukai dulu. Enggak, kalau memang itu sampainya di kapal itu ilegal, tapi belum ilegal untuk dijual di negara ini. Jadi kan kalau Mas jual HP dari
Jadi contohnya kita jual HP atau motor ke satu negara, itu ada biaya masuknya. Jadi contohnya HP satu HP gitu ya. Kita beli HP Samsung, BlackBerry dan sebagainya di Indonesia, itu harganya mahal ya. Kalau kita beli barang yang masih di pelabuhan dan belum melewati cukai itu jadi ini tadi mas, biaya masuk. Jadi seumpama barang datang, seumpama mas kerjanya di bea cukai, mas pernah dengar ya bea cukai. Nah, seumpama barang datang, saya yang mengimpor HP. Teman saya mungkin dari Jepang mendatangkan HP ke Indonesia. Nah, saya yang mengimpor. Nah, sebelum saya keluar dari pelabuhan, itu kan saya harus melewati bea cukai. Nah, bea cukai itu apa? Nah, bea cukai itu kan seumpama satu barang itu dikenai pajak umpama 50.000 gitu ya. Terus 50.000, aku bawa barang berapa? 1.000, berarti kan tinggal ngalikan berapa aku bayar. Nah, sebelum ke emas, ke bea cukai itu barangnya tak jual ke orang. Itu ilegal. Nah, ya sebenarnya tidak boleh. Kalau dia datangnya itu legal, tapi untuk dijual dia masih ilegal. Sebelum melewati cukai, ya. Jadi harusnya pintunya itu dari emas. Setelah dari emas, baru saya bisa ambil dan saya jual. Tetapi sebelum sampai emas itu saya jual. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin untuk sebelum era globalisasi, biaya per buah HP tadi mungkin 50.000 ya biaya cukainya. Nah, sekarang itu dipermurah. Jadi 25.000 karena era globalisasi. Itu untuk memudahkan orang jual beli antar negara. Ya tidak usah sulit gitu, kita harus pakai internet, kita harus beli langsung ke negaranya, negara pembuatnya seperti itu. Ya jelas masih bingung. Ada beberapa peraturan yang kayak di Jakarta sekarang kayak mobil merupakan terlalu banyak. Iya. Kan ada peraturan mau ditingkatkan pajaknya untuk masuk. Iya. Itu tergantung. Itu sebenarnya ya tergantung pemerintahnya, iya. Kayak di sini jarang sekali kan kita lihat motor-motor ya negara lain. Saya tanya ke teman kelas saya yang dari Taiwan, itu kenapa kok semua motor itu buatan ya merek Taiwan. 20 tahun yang lalu itu motor Honda itu masuk di sini. Ya lama sih masuk di sini. Terus 20 tahun yang lalu itu Taiwan itu sudah merasa dia cukup kuat untuk membuat motor sendiri. Karena sudah cukup kuat untuk membuat motor sendiri dan pemerintahnya mendukung untuk pembuatan motor itu sendiri. Mendukung itu tidak cuma mungkin kita menyupport kamu butuh apa tak beli, tetapi mempermudah aksesnya. Kan memperbanyak motor itu tidak mudah mas ya. Maksudnya kita harus ada izin dan sebagainya. Nah, itu mungkin didukung produk-produk dari luar negeri itu disuruh keluar. Mungkin kalau mobil memang masih mendatangkan dari negara lain, soalnya mungkin memang belum mampu membuat mobil. Ya. Nah, kalau motor itu minimal sudah mampu. Jadi yang dulunya investasi di negara ini dari motor-motor perusahaan dari negara lain itu semua disuruh keluar. Ya harusnya memang seperti itu, perlu tindakan tegas dari pemerintahnya juga orang-orangnya itu harus istilahnya cinta produk dalam negeri ya kan, harus seperti itu caranya. Mungkin dengan mengeluarkan produk itu tadi, perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu disuruh keluar semua. Terus kalau enggak, produk dari luar negeri itu dimahalkan.